Halo, apa kabar semuanya? Saat ini saya sedang berada di Jawa Tengah. Tepatnya di Jalan Losari, Desa Losari, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Untuk mengunjungi sebuah resort eksklusif, Mesa Stila Resort and Spa. Yang kabarnya di sini terdapat bangunan Stasiun Mayong yang saat ini telah beralih fungsi menjadi lobi hotel. Ini mungkin cuma satu-satunya di Indonesia, stasiun antik yang berusia kurang lebih 130 tahun, yang disulap menjadi sebuah lobi hotel yang unik. Stasiun Mayong merupakan salah satu stasiun kayu tertua di Indonesia. Jejak sejarah perkeretaapian di wilayah Jepara masih sangat terasa, karena dahulunya sempat dilintasi kereta api. Tapi saat ini transportasi kereta api tinggallah sebuah kenangan. Salah satu yang membekas adalah bangunan Stasiun Mayong. Nah, di depan sana itu sudah terlihat ya bangunan Stasiun Mayong. Stasiun Mayong merupakan salah satu warisan SJS, Semarang Juwana Stoomtime Maskapai. SJS adalah salah satu perusahaan kereta api atau tram di Hindia Belanda yang mendapat konsensi dari tahun 1882 hingga tahun 1923 untuk membangun jalur kereta api sejauh 415 km yang menghubungkan Semarang, Demak, Kudus, Juwana, Rembang, Blora, dan Purwodadi. Bangunan Stasiun Mayong aslinya berada di Desa Palemkerep, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Stasiun ini termasuk dalam wilayah aset 4 Semarang. Inilah kondisi Stasiun Mayong di tahun 2019. Bangunan Stasiun Mayong sekarang berada di sini dikarenakan sudah dibeli oleh seorang pengusaha asal Italia bernama Gabriela Teggia yang merupakan pemilik pertama resort ini. Proses pemindahan Stasiun Mayong sekitar tahun 2001. Bangunan stasiunnya dibongkar terlebih dahulu dan kemudian diangkut dengan menggunakan truk-truk, dan sesampainya di sini bangunan tersebut dirakit kembali. Gabriela Teggia sengaja memboyong bangunan Stasiun Mayong untuk ditempatkan di lokasi resort miliknya dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya. Saat ini bangunan Stasiun Mayong difungsikan sebagai resepsionis atau penerima tamu, atau istilah kerennya lobi hotel. Namun sejak beberapa tahun silam, resort ini sudah pindah kepemilikan dan berganti nama menjadi Mesa Stila Resort and Spa, yang awalnya bernama Losari Spa Retreat and Coffee Plantation. Beruntung saat ini Stasiun Mayong masih dipertahankan oleh manajemen yang baru. Bangunan terbuat dari kayu jati yang sudah berumur lebih dari 130 tahun, saat ini masih terlihat utuh dan nyaris tanpa cacat. Inilah bagian belakang dari Stasiun Mayong. Di sini tertempel sebuah papan semacam prasasti yang mengisahkan cerita singkat usaha Gabriela Teggia dalam mempertahankan bekas Stasiun Mayong dengan memindahkan dan merawatnya di Desa Losari ini. Tanah bekas bangunan Stasiun Mayong berdiri sekarang sudah menjadi pertokoan di Jalan Jepara Kudus, kilometer 21 Mayong, atau tepatnya berada di seberang SMP Negeri 1 Mayong. Tepatnya sudah menjadi bangunan apotik Sidowaras. Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa dahulu di seberang SMP Negeri 1 Mayong terdapat bangunan Stasiun Mayong yang sekarang berada di Mesa Stila Resort and Spa. Beginilah tampak samping Stasiun Mayong. Di sisi kiri dan kanan Stasiun Mayong terdapat pintu geser besar khas kolonial Belanda. Dan di atasnya terdapat plang yang bertuliskan Mayong Losari 687 m. Stasiun Mayong dibangun sekitar tahun 1887.
Sepanjang operasinya, Stasiun Mayong selain melayani angkutan mebel Jepara dan gula, juga melayani angkutan penumpang. Namun sangat disayangkan sekitar tahun 1975 jalur kereta api ini dinonaktifkan. Yuk kita coba lihat bagaimana bentuk bagian dalam dari Stasiun Mayong ini. Sih Mas. Iya Pak, silakan. Bener ya ini bekas Stasiun Mayong dulunya? Iya, dulunya di Oh, Jepara. parah dipindahin ke sini ya. Pindah ke sini. Boleh saya lihat-lihat? Boleh Pak, silakan. Sih Mas. Asli nih ya ininya? Ini bangunan asli Pak. Asli ya. Jadi dipindah ke sini. Oh di ini ya Diangkut ya. diangkut itu ya. Tadinya adanya di mana tuh Mas? Mayong di Jepara Pak. Jepara itu ya. Iya, Jepara. Pengangkutannya kita bawa 40 truk Pak. Jadi diselamatkan ini. Tadi pinggir jalan kayaknya ya? Iya, ini sama itu. Itu apa itu? Nah itu Dulunya apa tuh? dulu yang tempat nunggu tuh Pak. Dulunya. Oh itu. Iya, Sam- Jadi ini terus di sampingnya. Oh di sampingnya itu ya? Itu di sampingnya itu. Tapi yang ini udah tambahan yang bawah. Aslinya yang atas itu. Oh yang atas itu ya. Oh, jadi ini. Unik ya sini ya. Hotel di Untuk sini. keaslian foto ada di situ Pak. Oh situ. Iya. Boleh aku lihat ya? Boleh. Yang di atas itu Di Pak. atasnya. Di sini Mbak ya. Oh ini bangunan yang tadi ya di situ ya? Iya Pak, yang bawah. Wah itu ya? Bawah yang sekarang jadi meeting room itu. Kan ini loh Pak. Kalau stasiunnya ya sebelah sini? Oh Kan itu. di sampingnya. Oh gitu. Waktu itu begini keadaan terakhirnya ya? Ada. Masih awet tuh kayu jati ya. Iya Pak. Kalau ruang karcisnya tuh Iya di sebelah situ. belah Kalau sini. dari depan sini kan ada itu Pak. Oh ada bekasnya. Itu loket informasi sama loket sama tiket. Oh sini ya? Iya, itu. Oh ada sini. Warna cat Emang apa krem gini ya? dan tidak boleh dirubah jadinya seperti ini. Asli, gentengnya juga masih asli. Kalau genting itu Pak itu beli di genting kampung kalau genting. Tapi kalau ininya asli sih, Iya, ini iya. kayu-kayu ininya ya. Dengan Mas siapa? Mas Dedi ya? Ya. Apa ya aku lihat-lihat dulu. Iya silakan Pak. Atapnya kalau atapnya ini? Ini atap ini nggak asli kalau Kayaknya atapnya. gitu ya. Iya cuman pakai triplek kan. Oh gitu ya.
Ya, makasih Mas ya. Sama-sama, Pak. Mbak, makasih Mbak. Ayo Mas. Dan bangunan ini kemungkinan dahulunya digunakan sebagai gudang untuk menyimpan mebel atau ukiran kayu Jepara yang belum sempat diangkut menggunakan kereta api, yang dahulunya terletak berada di samping stasiun Mayong. Jepara terkenal dengan ukiran kayu dan industri mebelnya yang merupakan mebel yang berkualitas dan sudah tidak diragukan lagi. Sehingga Belanda kala itu tertarik untuk mengekspor kerajinan-kerajinan kayu dari Jepara. Dan untuk mendukung transportasi tersebut, maka Semarang Juana Stumtime Maskapai atau SJS membangun jalur cabang baru dari stasiun Kudus. Jalurnya terdiri dari Kudus Mayong yang dibuka pada tahun 1887, sedangkan Mayong Pecangaan dibuka pada tahun 1895. Dan terakhir dari Mayong dibangun lagi jalur yang menuju Welahan yang dibuka tahun 1900. Dengan adanya transportasi kereta api, maka akan memudahkan pengangkutan hasil kerajinan kayu ukir dan mebel Jepara yang akan dikirim menuju ke Pelabuhan Tanjung Emas atau Semarang, melewati stasiun Demak, stasiun Kudus, dan terakhir stasiun Tawang Semarang. Oh ya, transportasi kereta ini juga digunakan untuk mengangkut gula, karena di Jepara dahulu juga terdapat industri gula, seperti pabrik gula Mayong dan pabrik gula Pecangaan. Namun, pabrik gula Pecangaan sekarang telah berubah menjadi pabrik karung Pecangaan, milik PT Dasaplas Nusantara, yang memproduksi karung goni untuk kemasan gula dan beras, yang lokasinya atau alamatnya berada di Jalan Raya Pecangaan, Jepara, Kudus, Jawa Tengah. Stasiun Mayong ini sangat unik karena terbuat dari kayu jati pilihan, berbeda dengan stasiun-stasiun lainnya di jalur SJS. Menurut pihak pengelola hotel, stasiun ini diselamatkan untuk dilestarikan agar tidak punah. Oleh karena itu, stasiun Mayong dipindahkan ke Mesa Stila Resort and Spa, karena stasiun ini berada di pinggir jalan raya dan tidak terawat. Mesa Stila adalah sebuah resort dan hotel bergaya Jawa klasik yang letaknya berada di lereng perbukitan kopi di Magelang, Jawa Tengah. Di tempat yang berhawa sejuk ini, wisatawan kerap datang untuk menikmati resort mewah dengan pemandangan pegunungan yang menawan. Yang spesial dari hotel ini adalah lobi hotel dan resepsionis yang menggunakan sebuah bangunan stasiun tua. Selain itu juga karena hotel ini menggunakan rumah joglo yang sudah tidak digunakan lagi. Selain bisa menikmati bangunan tua, pengunjung juga bisa menikmati perkebunan kopi di areal hotel ini. Stasiun Mayong yang berwarna krem saat ini masih mempertahankan bentuk aslinya, dan masih terdapat kotak surat, loket pembelian tiket, hingga ruang informasi dan ruang kepala stasiun juga masih terlihat jelas dengan papan namanya. Kotak pos peninggalan kolonial bertuliskan Brief van Bus pun diletakkan persis di samping jendela depan Mayong Reception. Dinding kayu sebelahnya terdapat bekas loket tiket kereta api.
Jika kalian tertarik ingin melihat Stasiun Mayong, datang saja ke Mesa Stila Resort. Walaupun tidak menginap, bisa melihat bangunan Stasiun Mayong karena merupakan lobi hotel Mesa Stila. Untuk kalian yang ingin melihat saat Stasiun Mayong masih berada di tempat aslinya, kalian bisa melihat film R.A. Kartini. Karena di film tersebut masih terlihat dengan jelas Stasiun Mayong yang masih berada di Desa Palemkerep, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Perawatan bangunan mulai dari ujung ke ujung dindingnya nyaris tidak ada celah. Begitu pula ujung atap sampai lantai. Bukti bahwa memang bekas Stasiun Mayong ini telah jatuh ke tangan kolektor yang tepat. Sungguh salut. Kejayaan Stasiun Mayong di masa lalu berhasil dihidupkan kembali di Desa Losari ini. Ibarat Magelang rasa Jepara. Seolah menyadarkan beberapa pihak bahwa tak perlu lagi memaksakan suatu tetap berdiri kokoh di tempat asalnya. Bisa saja nasibnya akan menjadi lebih baik di tempat yang baru. Oke, inilah penelusuran saya kali ini mengenai Stasiun Mayong. Jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.